di mana terjadi pertandingan sepak bola antara Aremania dan Persebaya. Polri beserta penyelenggara serta instansi terkait sudah melaksanakan rapat beberapa kali, sehingga pertandingan ini tadi disepakati hanya dihadiri oleh supporter dari Persebaya, sehingga tidak ada supporter dari Persebaya. Sedangkan Persebaya penontonnya melaksanakan nobar dari tempat beberapa titik dari Surabaya. Pertandingan hari Sabtu ini berlangsung dari pukul 20.00 sampai 22.00. Dalam prosesnya kemenangan ada di Persebaya 3-2 dengan posisi. Terkait dengan proses pertandingan tidak ada permasalahan. Semuanya selesai. Permasalahan terjadi pada saat telah selesai, terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya yang tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding sendiri, tidak pernah kalah, namun pada malam ini mengalami kekalahan. Rasa kekecewaan itulah yang menggerakkan para penonton turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk menanyakan kenapa sampai kalah atau melampiaskan. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan atau mengejar para pemain. Dalam prosesnya itu, untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah lapis, sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata mereka pergi keluar ke satu titik di pintu keluar, yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya atau pintu 12. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34. Kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, ada mobil patroli, mobil Tatwal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi dilakukan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Lalu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 40.000 penonton yang hadir kurang lebih, tidak semuanya anarkis, tidak semuanya kecewa, hanya sebagian, yaitu sekitar 3.000 yang masuk turun ke tengah lapangan, sedangkan yang lain itu tetap ada diam di atas. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang semuanya mematuhi aturan, kami juga akan melaksanakan juga dengan baik. Tapi ini ada sebab akibatnya, kami akan menindaklanjuti. Sekali lagi kami belasungkawa dan kami akan melakukan langkah-langkah ke depan dengan stakeholder terkait supaya ini tidak terjadi lagi. Kemudian tim akan melakukan pengecekan kembali supaya tidak ada masyarakat ataupun penonton yang masih tertinggal. Saya kira ini beberapa hal mungkin Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajaran TNI Polri yang hadir, teman-teman wartawan, selaku Bupati Kabupaten Malang ikut berduka cita dan menyesalkan adanya kejadian ini, dan mudah-mudahan ini yang terakhir untuk kejadian persepak bolaan di Indonesia. So, langkah-langkah yang kami tempuh ya sudah kejadian, saya perintahkan
Pak Wabuk memang saya perintahkan untuk ngawal mulai dari awal pertandingan sampai terakhir dan mengomando di lapangan, dan dinas kesehatan setelah terjadi ini saya perintahkan semua ambulan kita kerahkan, hampir 50 ambulan untuk mengevakuasi korban yang ada. Yang kedua, yang sehat sudah perintahkan seluruh rumah sakit untuk dirawat tanpa melihat identitas, karena sebagian tidak bawa identitas. Itu tadi laporan bagaimana rawat semuanya rawat, biaya semua yang nanggung nanti Kabupaten Malang. Itu supaya nanti para di rumah sakit sudah saya perintahkan semua kepada kepala rumah sakit, setiap korban yang masuk rumah sakit harus dirawat dulu. Nanti urusan biaya semuanya yang nanggung dari Kabupaten Malang. Dan hari ini kita lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan oleh Kabupaten Malang dengan keterbatasan semua sarana dan fasilitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolda, Bapak Ketua DPRD, dan Forkopimda Kabupaten Malang. Kami selaku Kapolres Malang menyampaikan turut berbela sungkawa, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas peristiwa pasca pertandingan Arema melawan Persebaya. Yang pasti setelah kejadian ini nanti tentu kami akan melakukan konsolidasi ulang, mitigasi bersama-sama rekan-rekan Aremania untuk supaya kegiatan ini bisa diterima oleh semua pihak. Dan kedepannya, kalaupun nantinya ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lagi, bisa berjalan dengan aman, tertib, dan kendali. Kami pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kira demikian ya. Kan memang sudah terlihat di video bahwa semuanya berjalan dengan baik sampai selesai pertandingan. Kemudian beberapa supporter atau penonton yang tidak puas turun. Dan turunnya itu membahayakan para pemain atau ofisial baik dari Persebaya ataupun Persema. Sudah dihalau beberapa kali supaya naik dan tidak usah turun. Dalam beberapa himbauan-himbauan itu tidak dituruti, kemudian sampai dilakukan perlawanan dan pemukulan kepada beberapa petugas pengamanan. Ini juga kami sesalkan bahwa selama ini komunikasi yang dilaksanakan oleh Polres dengan jajaran pengamanan dengan tim teman-teman dari Arema itu berjalan dengan baik. Nah, kami juga harus mendalami kenapa kok supporter dan penonton yang tidak puas ini begitu beringasnya, sehingga sampai dengan dikeluarkan gas air mata. Namun langkah-langkah gas air mata itu sebelumnya didahului dengan upaya himbauan terlebih dahulu. Jadi tolong dipahami rekan-rekan, kita semua tidak menginginkan, tetapi apapun kegiatan ini, ayo kita selesaikan dulu masalah korbannya dulu, kemudian nanti kita mitigasi bersama-sama supaya masalah ini bisa cepat selesai. Dan saya yakin dengan kebersamaan ini semua akan bisa kita lewati ya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tolong diberi waktu kepada kami untuk melakukan pendalaman lebih lanjut. Yes, matur suwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifal Solesa dalam Breaking News. Anda sudah menyaksikan keterangan resmi yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Diko Afinta bersama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur sehubungan dengan kericuhan yang terjadi selepas pertandingan Liga 1 antara Persebaya versus Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dilaporkan bahwa 127 orang meninggal dunia akibat insiden ini. Kemudian 180 orang dirawat intensif lewat penanganan medis. Dan akibat insiden ini 13 unit mobil rusak. Akibat kericuhan 10 diantaranya adalah
mobil dinas milik anggota kepolisian. Diketahui bahwa proses pertandingan tadi dilaporkan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta bahwa sebetulnya selama proses pertandingan dari pukul 20 hingga pukul 22 semua berjalan tertib, tapi selepas pertandingan yang berakhir dengan keunggulan Persebaya 3-2 terhadap Arema FC, ada sejumlah penonton yang tidak terima sampai akhirnya kericuhan memuncak. Dari tribun penonton sempat beberapa penonton dari arah tribun berusaha untuk masuk ke area lapangan, dicoba dihalau oleh petugas kepolisian, namun tetap ada perlawanan. Visual yang Anda lihat ini merupakan kondisi saat kericuhan terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Sempat ditembakkan pula gas air mata dan penanganan tidak hanya berlaku di dalam Stadion Kanjuruhan, tapi juga di luar stadion. Aksi lempar tidak terhindarkan, petugas keamanan juga menjadi korban sebagiannya, tapi ini juga masih butuh pendataan lebih lanjut begitu dari otoritas terkait. Sekali lagi bagi Anda yang baru bergabung kami sampaikan kembali, akibat insiden ini 127 orang meninggal dunia akibat kericuhan dari atau selepas pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Kemudian 180 orang dilaporkan dirawat di rumah sakit, dan dari insiden kericuhan ini sebanyak 13 unit mobil rusak, 10 diantaranya milik dinas kendaraan dinas milik anggota kepolisian. Kita coba bergabung dengan jurnalis Kompas TV Andi yang sudah berada di Malang, Jawa Timur. Andi, bantu kami untuk mengetahui dari 127 orang meninggal ini berapa banyak dari kalangan supporter dan berapa juga dari kalangan masyarakat awam dan juga berapa banyak dari pihak kepolisian. Bisa Anda rincikan soal ini? Iya, selamat pagi. Memang benar bahwasanya kericuan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang menelan korban jiwa dengan total 127 jiwa. Dari keterangan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta yang baru saja selesai, pihak kepolisian memastikan 125 orang merupakan supporter dari Arema FC, sementara 2 lainnya dari petugas kepolisian. Sementara itu memang kericuhan yang terjadi yang sampai memakan jiwa ini malam tadi itu memang berawal dari kekecewaan para supporter dari Arema FC yang melihat tim kebanggaannya kalah dari tim tamu Persebaya Surabaya, sehingga mereka meluapkan kekecewaan dengan masuk ke stadion. Sementara itu petugas keamanan yang berusaha menghalau juga sempat mendapatkan serangan hingga akhirnya memang harus diluncurkan tembakan gas air mata. Ada beberapa titik tembakan gas air mata yang tadi dari pantauan kami ada di lapangan, memang dari situlah para korban berjatuhan, mereka saling berdesakan karena memang tidak bisa memandang secara jelas hingga sampai kehabisan nafas. Seperti itu. Oke, 125 dipastikan semuanya dari supporter Arema FC ya, Andi? Iya, betul. Karena memang dari penonton yang hadir, memang korban ini berasal sebagian besar dari tribun sebelah selatan. Sehingga memang kita bisa memastikan bahwasanya tribun sebelah selatan, utara maupun timur dan barat malam tadi memang dipenuhi seluruhnya dari supporter Arema FC. Oke, untuk 180 orang yang dirawat tadi sempat dijelaskan oleh Kapolda, itu kondisinya bagaimana? Untuk 180 orang ataupun supporter lainnya yang sedang menjalani perawatan, memang kondisinya sempat membaik karena mendapatkan penanganan terlebih dahulu daripada mereka yang belum bisa sampai terselamatkan, sehingga kondisi dari 180 orang ini saat ini tersebar di lebih dari 3 rumah sakit yang ada di Kabupaten Malang, terutama di wilayah Kepanjen yang jaraknya memang tidak begitu jauh dari stadion, sehingga mereka masih mendapatkan perawatan lebih cepat hingga sampai detik ini nyawanya masih bisa diselamatkan. Seperti itu. Oke, bisa dijelaskan untuk lebih dari 3 rumah sakit yang Anda sampaikan tadi itu ada di mana-mana saja? Dari pantauan kami memang rumah sakit yang menerima pasien dari
korban kericuan Stadion Kanjuruhan, diantaranya ada di Rumah Sakit Wafa Husada, Rumah Sakit RSUD Kepanjen, dan juga Rumah Sakit Teja. Dan sejumlah puskesmas yang ada di sekitar Stadion Kanjuruhan seperti Pakissaji dan juga Kepanjen. Itu termasuk untuk penanganan bagi korban tewas juga di sana atau bagaimana? Iya, betul sekali karena memang kondisi tadi di dalam stadion memang cukup mencekam sehingga para tim SAR ataupun relawan ataupun supporter yang memberikan pertolongan tidak memikirkan rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lebih sehingga mereka memilih tujuan yang terdekat, yakni di beberapa rumah sakit ataupun puskesmas yang sudah saya sebutkan tadi. Dan sampai saat ini, sampai pagi ini, sejumlah ambulan dari pantauan kami masih terus berlalu lalang karena memang kondisi dari pasien yang sudah meninggal memang harus segera dikebumikan dan dikembalikan ke rumah duka, seperti itu. Oke. Saya harus pastikan lagi, untuk jumlah korban meninggal dunia berapa banyak dan berapa jumlah korban luka akibat insiden ini bisa ditegaskan kembali, Andi? Sampai pukul 4.30 hari ini, dari insiden keributan yang ada di Kanjuruhan, pihak kepolisian memastikan total ada 127 korban meninggal dunia. 125 diantaranya merupakan supporter dari Arema FC dan 2 lainnya dari petugas kepolisian. Sementara 180 orang sampai hari ini masih mendapatkan perawatan di 3 rumah sakit dan sejumlah puskesmas yang ada di Kepanjen, Kabupaten Malang. Oke, Andi. Untuk penyelidikannya atau penelusurannya dari aspek hukum yang dilakukan pihak kepolisian. Selepas insiden ini, berapa banyakkah orang-orang ataupun juga dari kalangan supporter yang ditangkap polisi untuk kemudian didalami kasus ini? Sudahkah ada konfirmasi lebih lanjut? Terkait konfirmasi hal itu memang masih belum disampaikan secara resmi. Namun ketika kami berbicara dengan sejumlah anggota kepolisian yang ada, memang untuk saat ini fokus pihak kepolisian Pemda Kabupaten Malang adalah dengan kondisi korban terlebih dahulu. Sehingga sampai detik ini masih belum mengarah ke penyelidikan terkait kasus hukum. Namun sampai detik ini di Polres Malang maupun di Polres Malang Kota tidak ada supporter yang diamankan. Artinya untuk sementara ini masih belum ada ke ranah hukum seperti itu. Baik, bantu saya dan juga pemirsa Kompas TV yang sedang menyaksikan program ini untuk saat ini untuk mendapatkan atau bisa menggambarkan lah kondisi Anda, posisi Anda sekarang ada di mana dan situasi di kawasan Malang saat ini selepas kericuhan bagaimana sekarang? Apakah dipastikan kondusif atau masih ada supporter yang berada di sejumlah titik atau bagaimana sebetulnya? Saat ini memang posisi saya berada di Polres Malang, tepatnya di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang jaraknya tidak lebih dari 5 km dari Stadion Kanjuruhan. Dan memang saat ini di Polres Malang memang banyak penjagaan dari pihak kepolisian pasca insiden tadi malam. Sementara untuk lalu lintas di Malang Kota maupun di Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Kepanjen, memang ada masih terlihat jumlah supporter yang sedang berkumpul, namun mereka berkumpul di kawasan rumah sakit. Artinya mereka sedang menunggu kondisi rekan-rekan ataupun keluarga mereka yang sedang dirawat. Dan dari pandangan kami, kita pastikan di sini kondisi situasi keamanan di Kota Malang maupun di Kabupaten Malang sampai saat ini sudah sangat-sangat kondusif. Seperti itu. Berhubung masih ada beberapa supporter yang ada di sejumlah titik, apakah ada upaya penebalan pengamanan yang coba dilakukan dari Satuan Gabungan TNI Polri mungkin atau fokus dari pihak Polres dan semacamnya di beberapa titik, Andi? Terkait penambahan pasukan pengamanan memang sampai saat ini tidak ataupun belum dilakukan oleh pihak kepolisian ya, terutama dari Polres Malang maupun dari Polda Jawa Timur. Namun sampai saat ini petugas keamanan yang masih
terlihat di Polres Malang ataupun di sekitar rumah sakit merupakan petugas yang tadi malam berjaga di kawasan Stadion Kanjuruhan. Artinya mereka masih belum ditarik mundur dari Kabupaten Malang. Oke, tadi kita sudah dengar pernyataan dari pihak kepolisian soal tindak lanjut dari korban, kemudian baik itu korban jiwa maupun juga korban luka. Bagaimana otoritas pemerintah setempat merespons kejadian kericuhan ini? Pemerintah Kabupaten Malang untuk saat ini memang fokus kepada penanganan korban, di mana tadi Bupati Malang menyampaikan dalam rilisnya bersama dengan Kapolda Jawa Timur, beliau menyampaikan seluruh biaya pengobatan pasien yang mengalami luka akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Malang. Sementara terkait kerusakan infrastruktur, itu nantinya akan dilakukan koordinasi lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait, terutama dari pemerintah Kabupaten Malang. Baik, sejauh ini terkonfirmasi 127 orang meninggal dunia akibat kericuhan selepas pertandingan sepak bola Arema versus Persebaya. 2 diantaranya dari kalangan petugas keamanan, dalam hal ini anggota kepolisian. Lalu 180 orang dirawat di 3 rumah sakit berbeda dan dilaporkan juga 13 unit mobil rusak selepas insiden kericuhan ini. 10 diantaranya adalah mobil dinas milik otoritas kepolisian. Adi Mas Budi, untuk sementara waktu terima kasih Anda sudah menyampaikan kabar terbaru terkait dengan hal ini. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa seluruh biaya bagi para korban, terlebih untuk para korban luka akibat insiden ini, juga dipastikan ditanggung oleh pemerintah setempat. Kita juga bergabung saat ini dengan jurnalis Kompas TV Hilda Nusantara yang juga berada di Malang, Jawa Timur untuk mendapatkan gambaran terbaru